Shalom, saat ini saya akan mempresentasikan tugas fisika terapan tentang kesetimbangan. Nama Angelika Tikarawan, NIM 22013004. Dosen mata kuliah, Insinyur Chris Hombokau MT. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Politeknik Negeri Manado, Fakultas Teknik Sipil, Program Studi D4, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, kelas 1A. Abstrak. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan dan gaya resultan momen yang sama dengan nol. Kesetimbangan merupakan konsep yang sangat erat kaitannya dengan kenyamanan hidup manusia. Manusia bisa berjalan dengan kesetimbangan biasa terjadi pada benda yang diam atau statik. Contohnya semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan. Benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik, contohnya gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, bumi mengelilingi matahari, dan lain-lain. Benda-benda dalam pengalaman kita paling tidak memiliki suatu gaya yang bekerja pada mereka atau gravitasi. Dan jika benda-benda tersebut dalam keadaan diam, maka pasti ada gaya lain yang juga bekerja sehingga gaya total menjadi nol. Sebuah benda yang diam di atas meja misalnya mempunyai gaya yang bekerja padanya gaya gravitasi ke bawah dan gaya normal yang diberikan meja ke atas pada benda tersebut. Agar sebuah benda diam, jumlah gaya yang diberikan padanya harus berjumlah nol, karena gaya merupakan vektor komponen-komponen yang total masing-masing harus nol. Kesetimbangan benda sangat penting untuk dipelajari karena banyak sekali kegunaannya, antara lain di bidang teknik, bidang olahraga, dan terkadang juga dalam bidang medis. Macam-macam kesetimbangan. Kesetimbangan stabil adalah kesetimbangan benda yang mantap. Pada kesetimbangan stabil, jika suatu benda diberi gangguan, lalu gangguan tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke posisi semula. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya titik suatu benda diganggu. Kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil adalah kesetimbangan benda yang jika gangguan dihilangkan, benda tidak kembali ke kedudukan semula tetapi mengalami perubahan kedudukan. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya titik berat suatu benda diganggu. Selanjutnya, kesetimbangan idenferensi atau netral. Kesetimbangan idenferensi adalah kesetimbangan benda yang jika pada benda dilakukan gangguan, maka titik benda selalu terdapat dalam satu garis lurus. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya ketinggian titik benda walaupun ada gangguan pada benda. Metode percobaan, alat dan bahan statif. Dinamometer 3 Newton, beban 300 gram, 50 gram, 60 gram, benang, busur derajat, kertas putih. Prosedur kerja, dirakit statif dan dinamometer seperti pada gambar, diikat beban dengan benang dan dibuat simpul untuk nantinya dikatakan pada dinamometer. Digantung benda pada dinamometer, diperiksa beban dan dicatat pada tabel. Digeser dasar statif agar masing-masing dinamometer berbentuk sudut kurang lebih 20 derajat dengan garis vertikal. Diukur sudut A1 dan A2 dengan busur derajat dan dicatat hasil pada tabel. Dibaca besarnya F1 dan F2 pada masing-masing dinamometer dan dicatat hasilnya pada tabel. Diulangi langkah
D, dan C untuk sudut-sudut yang berbeda. Dilaporkan hasil percobaan, dilakukan, dan dibuat kesimpulan. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan dan gaya momen yang sama dengan nol. Partikel adalah gaya benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Suatu partikel disebut dalam keadaan seimbang bila jumlah dijabar gaya-gaya yang bekerja pada partikel sama dengan nol. Pada percobaan ini, kami melakukan pengukuran kesetimbangan benda yang memiliki beban 50 gram, 30 gram, dan 60 gram. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan sudut yang berbeda-beda. Besarnya gaya yang bekerja pada benda diperoleh melalui pembacaan dinamometer yang dipasang pada statif. Kesimpulan, kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan momen gaya dengan nol. Hasil bagi setiap besarnya gaya adalah gaya dan sinus di seberangnya selalu bernilai sama. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.